Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa ba'd, fa inna asdaqal kalami kalamullah tabaraka wa ta'ala wa khairal huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwati fillah, bapak-bapak serta ibu-ibu serta adik-adik jamaah taklim ahad pagi pengurus ranting Muhammadiyah dan jamaah Masjid Daman secara umum, marilah kita selalu haturkan rasa syukur kehadirat Allah tabaraka wa ta'ala atas limpahan karunia dan kenikmatannya kepada kita. Nikmat yang sangat-sangat banyak yang kita sebagai manusia tidak akan pernah bisa untuk menghitungnya, dan kewajiban kita adalah bersyukur atas limpahan karunia dan nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala ini. Dan tidak banyak dari hamba-hamba Allah, dari manusia yang pandai bersyukur. Bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala sendiri yang menjelaskan hal itu. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wa qalilum min ibadiyas syakur. Sungguh teramat sedikit hamba-hambaku yang syakur, yang pandai bersyukur kepadaku. Dan kalau kita bicara syukur, bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah, syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala tentu itu adalah ungkapan yang umum dan luas. Tetapi kalau mau kita sederhanakan, bagaimana cara kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Cara kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu dengan cara kita ini menjadi manusia yang lebih baik. Menjadi manusia yang lebih baik. Atau istilahnya dalam bahasa Arab, ziyadatut ta'abbudi lillahi ta'ala. Jadi bentuk syukur itu adanya penambahan dan kualitas dari penghambaan
kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kita nikmati ini sudah sangat-sangat banyak dan terus akan Allah Ta'ala berikan kepada kita sampai nanti batas akhir, di mana ketika jatah rezeki kita dari nikmat dunia itu habis, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengambil kita, kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau menjelaskan, la yamutal abdu hatta yastakmila rizqan wala. Tidak akan pernah mati seorang hamba itu sampai jatah akhir rezeki dia peroleh. Maka selagi dia masih punya jatah rezeki dari Allah, maka selama itu pula dia masih akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kehidupan. Jadi kematian itu karena jatah rezekinya sudah habis, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala ambil dia, jemput dia untuk menghadapnya. Maka kita jangan pernah berhenti bersyukur kepada Allah atas limpahan karunia dan nikmatnya. Itu sudah disinggung oleh Pak Sabruddin, nikmat sehat, nikmat aman. Insya Allah kita sebelum berangkat ke sini sudah sarapan atau setidaknya sudah wedangan kue atau gorengan. Itu sudah nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nikmat-nikmat yang kecil atau yang kita anggap kecil, padahal itu bukan kecil, nikmat besar. Kata Rasul alaihi salatu wassalam, man asbaha minkum aminan fi sirbihi mu'afan fi badanihi wa indahu qutu yaumihi faka'annama hizat lahu dunya. Siapa saja yang dia bangun pagi dalam keadaan dia itu aminan fi sirbihi, dia aman di tempat dia tinggal. Alhamdulillah negeri kita masih aman, kampung kita pun juga aman. Alhamdulillah, nikmat dari Allah. Mu'afan fi badanihi, kita bangun pagi seger, sehat. Wa indahu qutu yaumihi, dan dia memiliki sesuatu yang bisa dia makan. Yang memiliki sesuatu yang bisa dia makan pada hari itu. Apa kata Rasulullah? Faka'annama hizat lahu dunya, maka seakan-akan dunia itu sudah Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada dirinya. Ini ikhwati fillah, barakallahu fikum. Dan Rasulullah SAW mengajari kita cara bersyukur yang sederhana, yang setiap kita insya Allah bisa mengamalkannya, yakni dengan membaca bacaan zikir yang beliau ajarkan kepada kita untuk kita baca di setiap pagi dan sore. Kata Rasulullah SAW, man qala hina yusbihu Allahumma ma asbaha bi min ni'matin aw bi ahadin min khalqik faminka wahdaka la syarika lak falakal hamdu wa lakas syukru. Kata Rasulullah SAW, siapa saja yang di pagi hari dia membaca bacaan Allahumma ma asbaha bi min nikmah, ya Allah, apa saja yang aku peroleh di pagi hari ini dari kenikmatan darimu secara langsung, au bi ahadin min khalqik, atau kenikmatan yang sampai kepadaku
melalui salah satu dari hamba-hambamu, faminka, maka nikmat-nikmat tersebut adalah berasal darimu ya Allah. Wahdaka, darimu saja, la syarikalak, tidak ada sekutu bagimu, falakal hamdu walakas syukru, bagimu segala pujian dan bagimu segala bentuk syukur. Kata Rasulullah, siapa yang di pagi hari baca bacaan ini, faqad adda syukrahu dzalikal yaum, maka dia itu telah menunaikan syukur dia untuk sehari itu. Syukur dia untuk sehari itu. Ini bisa diwakili atau bisa diawali di awal hari dengan membaca bacaan ini, Bapak-bapak, Ibu-ibu rahimakumullah. Hanya bacaan ini sangat indah dan dia ada dalam kumpulan doa pagi dan sore yang kita seharusnya membiasakan diri untuk membaca doa-doa atau zikir-zikir pagi dan sore, supaya kita ini tidak lupa di dalam bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Bapak-bapak, Ibu-ibu rahimakumullah, kita di pagi hari ini pun dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menghadiri majelis ilmu. Pengajian ini pun juga nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Disebutkan dalam hadis yang sahih riwayat Imam At-Tabrani, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ghada ilal masjidi la yuridu illa ayyata'allama khairan aw yu'allimahu kana lahu ka ajri hajjin taman hajjatuh." Kata Rasulullah, siapa saja yang dia berangkat ke masjid di pagi hari, dia tidak berangkat ke masjid kecuali untuk ayyata'allam, untuk belajar, untuk ngaji, au yu'allim, atau untuk ngajar, untuk ngajari, untuk menyampaikan. Apa kata Rasulullah? Maka baginya dia akan mendapatkan pahala seperti melakukan ibadah haji sempurna, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka insya Allah setiap kita yang datang pada pagi hari ini ke halaman Masjid Aman untuk ngaji mendapatkan keutamaan besar yang telah dijanjikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam ini. Antum semua, panjenengan semua yang ngaji, dan termasuk saya yang duduk di depan panjenengan semua untuk mengajari atau untuk menyampaikan. Allahumma amin. Bapak-bapak, Ibu-ibu rahimakumullah, kita hidup di dunia ini ada waktunya, dan nanti apabila sudah habis waktunya kita harus menghadap Allah Azza wa Jalla. Dan kematian itu merupakan sesuatu yang pasti, tidak bisa kita ingkari, kita tolak, kita hindari, berlari darinya, tidak bisa. Sebagaimana ini dijelaskan oleh Allah Azza wa Jalla, kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernafas, yang hidup pasti akan merasakan yang namanya kematian. Tsumma tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah, kemudian kalian semua, kata Allah Azza wa Jalla, akan diberikan balasan atas apa-apa yang telah kalian lakukan di dunia.
besok di hari kiamat. Dan kata Allah Azza wa Jalla, faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Dan siapa saja yang besok dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam jannah Allah Azza wa Jalla, faqad faz, berarti dia adalah orang-orang yang beruntung. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan tidaklah kehidupan dunia ini kecuali merupakan kesenangan yang menipu, kesenangan yang sifatnya itu hanya sementara saja. Jadi dalam ayat yang mulia ini Bapak-bapak, Ibu-ibu rahimakumullah, bahwasanya nanti setelah kita mati kita akan dihidupkan kembali. Dan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kesuksesan, keberhasilan besok di kehidupan yang kedua. Dan kehidupan yang kedua itu kehidupan yang tak berkesudahan, kehidupan yang abadi, kehidupan yang kekal. Itu adalah bagi siapa saja yang dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Itulah hakikat kesuksesan yang sebenarnya Bapak-bapak, Ibu-ibu rahimakumullah. Ketika kita besok di kehidupan yang kedua, kita dimasukkan sama Allah Subhanahu wa taala ke dalam jannahnya. Jadi sukses yang sebenarnya bukan sukses dunia. Sukses di dunia tidak menjamin kesuksesan di akhirat. Tetapi siapa saja yang besok sukses di akhirat, dimasukkan ke dalam jannahnya Allah Azza wa Jalla, maka dia akan lupa dan melupakan semua kesusahan. Semua kesusahan ketika dia itu hidup di dunia. Para imam, bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah, negeri kebahagiaan untuk kita orang-orang yang beriman itu bukan di dunia, tetapi besok di akhirat. Sebaliknya bagi mereka orang-orang kafir, surga mereka itu dunia. Besok mereka di akhirat tidak akan mendapatkan surga. Bagaimana ini dijelaskan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia itu adalah ibarat penjara bagi orang yang beriman. Karena orang yang beriman itu tidak leluasa ketika ia hidup di dunia. Banyak aturan yang harus dia indahkan, yang harus dia taati, tidak boleh dia langgar. Akan tetapi besok kalau mereka dimasukkan ke jannah Allah Azza wa Jalla, mereka akan lepas dari aturan-aturan, beban-beban di dalam kehidupan. Sebaliknya mereka orang-orang kafir yang tidak mau iman kepada Allah Azza wa Jalla, kata Rasulullah, surga mereka itu dunia. Surga mereka itu dunia. Besok di neraka, karena mereka membangkang, menolak untuk sujud, untuk taat kepada Allah Azza wa Jalla, mereka akan mendapatkan hukuman di dalam neraka. Wa na'udzubillahi minan nar. Kita ini sekarang Bapak-bapak, Ibu rahimahullah, sedang di tahapan kehidupan yang pertama, kehidupan hidup di dunia. Dan hidup di dunia ini merupakan negeri impian, negeri angan-angan, negeri obsesi. Itu dunia. Setiap kita yang hidup di dunia ini punya angan-angan,
punya keinginan, punya cita-cita, punya obsesi, itu punya masa depan yang ingin kita peroleh. Dan setiap kita berusaha ingin mendapatkannya. Hanya saja itu, kalau kita mau berkaca diri, artinya kita melihat diri kita sendiri, dan kita juga kalau mau melihat kenyataan umumnya kaum muslimin, kebanyakan mereka itu cita-citanya, obsesinya, keinginannya, angan-angannya itu ya cuma mentok di dunia saja. Jarang dari mereka orang-orang yang beriman yang angan-angan cita-citanya itu tembus sampai kepada kehidupan yang kedua, yang abadi, yang sebenarnya. Angan-angan umumnya kita bicaranya biar hidup kita ini enak, punya rumah sendiri, punya kendaraan yang nyaman, gitu. Punya ini, punya itu, sebatas keinginan-keinginan dunia saja. Dan manusia terus, dia tidak akan pernah puas. Seandainya apa yang dia inginkan itu dikasih sama Allah Ta'ala, kepingin lainnya yang lebih, kepingin lainnya yang lebih. Tidak akan pernah puas kita hidup di dunia ini. Terus berangan-angan, terus berobsesi, dan terus kepingin lebih. Ini sebagaimana yang dijelaskan Rasulullah SAW, di mana beliau menjelaskan, laukana libni Adam wadiyan min zahab labtagha isnan wala yamla'u jawfa ibni Adam illa turab wa yatubu Allah ala man tab. Kata Rasulullah, anak Adam itu dia kalau seandainya memiliki emas sebanyak satu lembah itu dataran rendah di antara dua gunung, seandainya dia punya emas sebanyak satu lembah, maka pasti dia akan menginginkan untuk memiliki 2 lembah, 3 lembah atau lebih. Dan kata Rasulullah, keinginan manusia itu tidak akan pernah berhenti sampai kalau tanah sudah memenuhi mulutnya. Artinya sampai dia itu berkolong tanah alias mati. Baru obsesi, baru cita-cita, angan-angan dia ketika dia hidup di dunia itu akan berhenti. Tapi kalau belum mati, manusia itu bakal terus kepingin mendapatkan lebih dan lebih dari nikmat-nikmat dunia. Dan di akhir hadis kata Rasul, wa yatubullah ala man tab, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan taubatnya kepada siapa saja yang mau bertaubat. Ini menunjukkan apa, ikhwati billah? Panjang angan-angan di dalam hidup di dunia ini bisa menjatuhkan seseorang kepada dosa-dosa. Namun demikian, bagi siapa saja yang mau bertaubat, memohon ampun kepada Allah Azza wa Jalla, maka Allah Azza wa Jalla akan menerima taubatnya. Ikhwati fillah, barakallahu fikum. Yang kita harus tahu, ikhwati fillah, bahwasanya angan-angan, cita-cita itu bukan hanya ada di dunia. Kalau di dunia, selagi kita masih dikasih umur, itu selagi masih ada peluang, kemungkinan masih bisa kita berusaha, masih bisa kita kejar. Itu kalau di dunia. Di kehidupan pertama ini, peluang, kesempatan itu mesti terbuka. Tapi nanti Pak Bu, ketika kita sampai di kehidupan yang kedua, kehidupan di alam akhirat nanti,
Angan-angan hanyalah angan-angan. Artinya mereka besok yang ada di akhirat, mereka juga punya keinginan, mereka juga punya cita-cita, mereka juga menginginkan banyak hal. Tetapi kehidupan yang kedua itu angan-angan, cita-cita, obsesi, keinginan itu tidak akan pernah bisa kita lakukan. Ini yang kita harus tahu. Kita harus tahu. Karena memang kematian yang menjadi jembatan kita untuk menuju kehidupan yang kedua, untuk masuk ke dalam alam akhirat, itu merupakan pemutus dari kesempatan untuk berusaha. Bagaimana ini dijelaskan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana beliau itu bersabda, "Aktsiru dzikra hadzimil ladzat, yaknil maut." Kata Rasulullah, perbanyaklah kalian untuk mengingat hadzimal ladzat, sang penghancur kenikmatan, sang penghancur kelezatan-kelezatan, yakni kematian. Hadis ini menjelaskan itu bahwasanya kematian itu penghancur semua kelezatan dalam hidup, semua kenikmatan yang kita peroleh dalam kehidupan ini akan hancur, akan sirna dengan datangnya kematian. Besok mereka orang-orang yang sudah mati itu mereka akan mulai berangan-angan, akan tapi angan-angan mereka itu angan-angan yang kosong, yang tidak lagi bisa mereka lakukan. Dan kalau kita melihat keadaan orang yang mati atau orang yang meninggal dunia, ada dari mereka yang meninggal dunia itu orang baik, tapi ada juga orang yang buruk. Ada orang yang soleh, ada orang yang tidak soleh. Orang yang baik, yang soleh, kepergiannya itu betul-betul dirasakan oleh orang-orang yang lain. Orang-orang bersedih atas kepergiannya. Namun orang yang buruk, orang yang tidak soleh, boleh jadi orang-orang berbahagia dengan kepergiannya. Dan masing-masing dari orang baik atau orang soleh dan orang yang tidak soleh atau orang yang buruk, amalnya ketika dia hidup di dunia ini memiliki penyesalannya masing-masing besok di akhirat. Dan ini sudah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian pula oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di sini saya akan sebutkan penyesalan mereka, orang-orang yang sudah mati, penyesalan yang tidak lagi ada manfaatnya. Yang pertama, penyesalannya orang-orang yang soleh. Orang-orang soleh itu juga bakal menyesal, juga punya obsesi, punya keinginan setelah dia itu mati. Apa keinginannya orang-orang yang soleh, orang-orang yang baik, amal ketaatannya ketika dia hidup di dunia? Ketika datang kematian kepada dirinya, dia itu pengen cepat dikubur. Ketika dia mati, dia tuh selalu pengen cepat dikubur. Dan memang ini sunnahnya ya. Kalau ada orang yang meninggal itu cepetan dikubur. Bagaimana disabdakan oleh Rasulullah, asri'u bil janazah. Kalau ada orang yang meninggal, maka percepatlah prosesi jenazah itu dipercepat. Jangan ditunda. Kata Rasulullah SAW, orang yang soleh ketika dia meninggal dunia kepengen cepat dikubur. Disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari
idza wudi'atil janazatu fahtamalaha rijal ala a'naqihim fa in kanat sholihatan qalat qaddimuni qaddimuni. Kata Rasulullah SAW, ketika jenazah seorang hamba yang soleh itu diletakkan, setelah dia meninggal diurusi kemudian diletakkan, kemudian dia mulai diangkat, dipikul oleh manusia, maka jenazah tersebut akan berkata, qaddimuni qaddimuni, cepat cepat bawa aku, kuburkan aku. Dia minta cepatlah aku ini dikubur. Tapi apa kata Rasulullah? Wa in kanat ghairu salihah, apabila jenazah tadi itu bukan jenazah orang yang saleh. Jadi dia ketika hidup di dunia banyak dosa, banyak maksiat yang dia lakukan. Ketika tubuhnya itu mulai dibawa oleh manusia, dia akan berkata, ya wailaha aina yadhhabuna biha, celaka aku, kemana mereka bakal membawa diriku. Jadi dia sudah mulai ketakutan. Orang yang tidak soleh di dunia, yang tidak baik amal ketaatannya, ketika jenazahnya itu mulai diangkat, dia mulai ketakutan. Dan dia akan mengatakan, celaka aku. Dan kata Rasul alaihi salatu wassalam, yasma'u sautaha kullu syai'in illal insan walau sami'aha la sa'iqa. Suara dari jenazah-jenazah itu didengar oleh semua makhluk kecuali manusia. Kalau manusia mendengar suara dari jenazah tersebut, pasti dia akan sa'iqa, akan pingsan, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi sunnahnya memang jenazah cepat diurus, cepat dikubur, apalagi kalau dia itu orang baik. Siapa yang tahu kalau dia itu baik? Persaksian orang-orang yang hidup. Orang-orang yang hidup itu saksi-saksi Allah di muka bumi. Sebagaimana dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, hadza ma asnaitum alaihi khairan fawajabat lahul jannah. Pernah suatu kali jenazah itu dipikul lewat di hadapan Nabi dan para sahabat. Para sahabat semua pada muji, pada ngelem baik jenazah itu. Apa kata Rasulullah? Orang ini kalian puji, kalian sanjung atas kebaikannya, maka wajib baginya surga. Kata Rasulullah, asri'u bil janazah, cepat urus jenazah. Fa in kanat sholihatan fa khairan tuqaddimunaha ilaihi. Kalau dia orang baik, berarti kamu itu menyegerakan kebaikan untuk dirinya. Ini keinginan orang yang soleh setelah mati. Yang pertama, ingin cepat dikubur. Yang kedua, setelah dikubur, orang yang soleh, bapak-bapak, ibu-ibu rahimahullah, di dalam kubur itu tidak betah, berdoa dan minta kepada Allah, pengen cepat segera datang yang namanya hari kiamat. Bagaimana dijelaskan dalam hadis yang panjang, hadis Al-Barra bin Azib, itu hadis yang paling komplit yang diriwayatkan sahabat Al-Barra bin Azib, yang menjelaskan tentang perjalanan ruh setelah kematian yang dialami orang yang beriman, orang munafik, dan orang kafir. Kata Rasulullah dalam hadis yang panjang itu, orang yang beriman ketika dia dimasukkan di kubur, didatangi malaikat munkar dan nakir, dia bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan munkar dan nakir, maka ketika itu dibentangkan untuknya permadani dari surga, diluaskan kuburnya sejauh mata memandang,
dihadirkan dari nikmat-nikmat surga dan didatangkan amal solehnya dalam sosok seseorang yang tampan, yang berwajah elok, berbau harum, menemani dirinya dalam kubur. Ketika mendapatkan nikmat-nikmat surga dan ditunjukkan tempatmu di surga itu di sini, orang yang beriman di kubur, bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah, mereka akan meminta kepada Allah, Rabbi aqimis sa'ah, Rabbi aqimis sa'ah. Wahai Rabbku, ya Allah, cepat tegakkan hari kiamat. Cepat tegakkan hari kiamat. Berdoa kepengen cepat kiamat. Kenapa? Sudah tidak sabar. Sudah tidak sabar. Kepengen yang lebih. Dia dikubur dapat nikmat, tapi dia terus ditunjukkan oleh Allah Ta'ala nikmat yang sebenarnya, yang abadi, yang langgeng, yang akan dia tempati, yakni jannah Allah Azza wa Jalla. Sehingga dia sudah keburu rindu, ingin cepat bisa masuk ke dalam jannah Allah Azza wa Jalla. Makanya ini menjadi motivasi buat kita, supaya kita ini jadi orang yang baik, orang yang salih dalam pandangan Allah dan salih pula dalam pandangan manusia. Sebaliknya kata Rasulullah, orang munafik dan orang kafir ketika dikubur tidak bisa jawab pertanyaan mungkar nakir, digebuki sama malaikat, kepalanya dipukul dengan palu dari besi, dan dia berteriak dengan teriakan yang didengarkan oleh semua makhluk kecuali manusia. Disempitkan kuburnya, dihimpit, didatangkan amal jelek dia di dunia itu dalam sosok seseorang yang buruk rupa, yang baunya anyir, dan terus pagi dan sore ditunjukkan, ini tempatmu di neraka, kamu besok bakal disiksa ini, kamu besok dapat hukuman ini, itu. Disitulah ikhwati billah, orang-orang munafik dan orang-orang kafir, dia berdoa minta kepada Allah, Rabbi la tuqimis sa'ah, Rabbi la tuqimis sa'ah, ya Allah, jangan engkau tegakkan hari kiamat. Jangan engkau tegakkan hari kiamat. Di doanya berkebalikan, Pak Bu. Orang beriman selaku buru pengen dapat surga, tapi orang munafik dan orang kafir takut. Aku besok kalau ditegakkan hari kiamat bakal menerima hukuman yang berlipat ganda dari apa yang aku peroleh di kubur. Maka alhamdulillah min dzalika billah. Ini berita ini sahih dikabarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di kubur pun orang soleh tidak betah, pengen cepat masuk surga. Dan kalau dia orang yang dahulu di dunia, dia orang yang Allah Ta'ala muliakan dengan mati syahid, dia punya angan-angan. Angan-angannya orang yang mati syahid ini kepingin hidup lagi, kepingin mati syahid lagi berulang kali. Bagaimana ini disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Rasulullah, ma ahadun yadkhulul jannata yuhibbu ayarji'a ila dunya. Tidak ada orang sudah mati masuk surga kepingin balik di dunia, itu tidak ada. Orang yang sudah masuk surga tidak kepingin balik ke dunia. Tapi apa kata Rasulullah? Illa syahid, kecuali orang yang mati syahid. Ya tamanna ayarji'a ila dunya fayuqtal asra marrat lima yara minal karam. Kecuali orang mati syahid. Kalau orang mati syahid sudah masuk surga, kepingin balik ke dunia, kepingin perang lagi, mati lagi, perang lagi, mati lagi, meskipun sampai 10 kali. Karena dia telah mengalami dan merasakan betapa nikmat yang diperoleh mereka orang-orang yang mati syahid.
Cuma mati saya itu tidak gampang, Mbak Bu. Kalau kita bicara fiqhul jihad, fikih jihad ini luas. Ini luas. Ini ada butuh pembahasannya secara rinci dan mendalam. Jadi tidak boleh kita asal klaim ini jihad, kalau memang itu bukan jihad. Ini ikhwati fillah barakallahu fikum. Ini angan-angannya orang soleh. Kita berusaha kepingin sampai derajat mereka. Yang kedua, angan-angannya orang-orang yang lalai. Orang-orang yang ghafil, orang-orang yang fasik, yang ketika hidup di dunia ini banyak dosa, banyak maksiat yang dia lakukan. Maka mereka orang-orang yang fasik, orang-orang yang di dunia banyak dosa dan maksiat yang dia lakukan, mereka juga memiliki angan-angan, memiliki keinginan. Ini sebagaimana dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Penyesalan dan angan-angan mereka itu, kenapa dulu aku hidup di dunia aku melalaikan waktuku? Kenapa waktuku tidak aku isi dengan amal-amal ketaatan? Dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala, dengan banyak melakukan kebaikan. Sehingga ketika datang kematian, dia akan minta kesempatan dari Allah untuk bisa dikasih waktu meskipun sebentar saja, supaya bisa melakukan amal ketaatan. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita tentang keadaan mereka ini dalam surah Al-Munafiqun. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas sholihin. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan infakkanlah, belanjakanlah sebagian dari apa-apa yang telah kami berikan kepada kalian sebelum datang kematian kepada kalian. Kata Allah Subhanahu wa taala, ketika datang kematian kepada setiap kita akan mengatakan, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Wahai Rabbku, ya Allah, kalau seandainya Engkau berikan kesempatan aku hidup sebentar lagi, sedikit lagi, fa'asaddaqa, aku ingin sedekah, wa aku minas sholihin, dan aku ingin menjadi mereka orang-orang yang soleh. Di dalam ayat yang lain dalam surah Al-Mu'minun, Allah Subhanahu wa taala berfirman, hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbirji'un la'alli a'malu sholihan fima taraktu. Sampailah ketika datang kematian kepada salah seorang mereka akan berkata, rabbirji'un, wahai Rabbku, wahai Tuhanku, irji'uni, kembalikan aku ke dunia, kasih kesempatan hidup lagi untuk diriku, la'alli a'malu sholihan fima taraktu, supaya aku bisa melakukan amal-amal soleh, kebaikan yang dahulu aku tinggalkan. Maka orang-orang yang di dunia lalai dari amal soleh, dia banyak memperturutkan hawa nafsunya, tidak mau mentaati Allah Azza wa Jalla, besok bakal menyesal. Karena kesempatan untuk melakukan amal soleh itu sudah tidak lagi dia beroleh. Sementara bekal dia ketika dia kembali kepada Allah Azza wa Jalla dari amal ketaatan sangat-sangat sedikit. Nyesel. Dan di antara penyesalan mereka tadi apa? Karena di dunia mereka melalaikan sedekah. Maka sedekah ini Bapak Ibu rahimahullah
Sedekah, infak di jalan Allah, jalan ketaatan, ini diantara amalan besar yang bermanfaat bagi seseorang besok di akhir, bisa melindungi dirinya dari api neraka diantaranya. Ittaqun nar walau bisyikki tamrah. Lindungi diri kalian dari api neraka meskipun hanya dengan sepotong kurma. Dan besok di padang mahsyar semua manusia kepanasan, ada orang-orang yang mendapatkan naungan sehingga dia mendapatkan kenikmatan, kesejukan, tidak terkena sengatan matahari besok. Di antaranya orang-orang yang rajin bersedekah. Kata Rasulullah, kullu muslim fi dhilli shadaqatihi yaumal qiyamah. Setiap orang Islam besok akan mendapatkan naungan dari sedekah yang dia lakukan di dunia di hari kiamat. Nah, ini ikhwati fillah barakallahu fikum. Di dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Ma min ahadin yamut." Tidak ada seorang pun yang mati illa nadima, kecuali pasti bakalan nyesel. Kalau para sahabat berkata, "Wa ma nadamatuhu?" Apa sih penyesalan mereka wahai Rasulullah? Rasulullah menjawab, "In kana muhsinan nadima alla yakuna sujud." Kalau dia dulu di dunia termasuk orang-orang yang muhsin, orang yang banyak berbuat baik, banyak ketaatannya, dia nyesel kok tidak lebih banyak lagi kebaikannya. Wa in kana musian, kalau dia orang yang jelek amalannya ketika dulu di dunia, nadima alla yakuna naza, maka dia nyesel kenapa dulu di dunia dia tidak berhenti dari melakukan kejelekan. Maka Bapak Ibu rahimakumullah, penting bagi kita untuk mengetahui keadaan orang-orang yang sudah mati, di mana angan-angan keinginan itu tidak lagi mungkin bisa mereka lakukan, tidak akan mungkin bisa mereka beroleh karena sudah terputus kesempatan tersebut. Kita ini misi di dunia, kesempatan untuk berbuat baik masih terbuka, sebab-sebabnya masih bisa kita lakukan. Jangan sampai kita menyesal besok di hari kemudian, di kehidupan yang kedua. Maka penting bagi kita untuk selalu eling mati. Dunia ini bukan tempat kita. Di dunia ini kita cuma mampir sebentar, dan pasti mau tidak mau harus kita tinggalkan. Orientasi kita harus jauh ke sana. Dan ingat, mati ini banyak manfaatnya. Saya sebutkan di antara manfaatnya jadi pembahasan terakhir ini. Disebutkan Rasulullah di antara manfaat eling mati. Kata Rasulullah, disebutkan di dalam hadis riwayat Imam At-Tabrani, hadis yang sahih. Kata Rasulullah, "Aksiru dzikra hadhimil ladzat," yakni al-maut, "fa innahu lam yadhkurhu ahadun fi dhiqin minal 'aishi illa wassa'ahu alaihi wa la dzakkarahu fi sa'atin illa dhayyaqaha alaihi." Kata Rasulullah, perbanyaklah mengingat pemutus kelezatan, yakni kematian. Apa manfaatnya kata Rasulullah? Karena tidaklah seseorang itu ingat kepada kematian ketika hidupnya itu susah di dunia, hidupnya itu sempit di dunia, illa wasahu, kecuali dengan dia ingat mati, dia akan menjadi lapang. Apa maksudnya? Orang iman, orang Islam tadi sudah saya sampaikan, dunia ini ibarat penjara. Dunia ini tempat negeri ujian cobaan. Maka tidak apa-apa, kita jangan sedih hati.
rekoso di dunia, asal jangan kita besok rekoso di akhirat. Maka orang iman itu diuji dengan ujian apapun sabar, tidak apa-apa. Aku sabar, tetap tak jalani perintah Allah Azza wa Jalla. Insya Allah besok aku senang di akhirat. Jadi lapang, plong dadanya itu. Dan sebaliknya kata Rasulullah, tidaklah orang itu ingat mati di saat dia itu dapat nikmat, dapat kelapangan hidup, illa dhayyaqaha alaihi, melainkan dia kemudian akan menjadi sempit. Maksudnya apa? Dapat nikmat dia teringat, ini amanat dari Allah, aku tidak boleh lalai. Harta banyak, ada kewajiban zakat, kewajiban infak, sedekah, nyantuni fakir miskin dan selainnya. Dia tetap eling mati. Itu. Ini semua pertanggungjawaban di hadapan Allah Azza wa Jalla. Maka ketika dia bahagia, senang pun, hidup di dunia sukses pun, tidak akan kemudian dia hanyut melakukan dosa-dosa dan maksiat. Harta berlimpah, ya bangun masjid. Harta yang berlimpah, ya haji, ya umroh. Hartanya untuk membantu dia sukses di akhirat, bukan untuk maksiat dan mujo kesenangan duniawi. Dan satu lagi ada nasihat yang terakhir dari saya, ikhwati billah. Nasihat dari seorang alim yang bernama Abu Ali Ad-Daqqaq rahimahullah ta'ala. Dia memberikan nasihat yang sangat-sangat bagus dan penting untuk kita ingat. Kata Abu Ali Ad-Daqqaq, man aktsara dzikral maut ukrima bisalasa. Siapa saja yang selalu eling mati, dia akan mendapatkan kemuliaan dari Allah dengan 3 hal. Apa 3 kemuliaan yang akan dia peroleh dalam kehidupan tersebut dengan sebab dia ingat mati? Yang pertama, ta'jilut taubah. Orang yang eling mati itu setiap kali dia berbuat dosa dan maksiat, dia akan segera cepat bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, kata beliau, wa qana'atil ais. Orang yang eling mati, dia itu akan hidup qanaah, nerimo dari apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dirinya, tidak tamak, tidak rakus. Yang dipikirannya bukan dunia tidak, tapi apa yang Allah taala berikan dari diri kepada dirinya dari dunia, dia terima, dia syukuri. Qanaah dalam kehidupan itu nikmat. Dan yang ketiga kata beliau, wa nasyatil ibadah. Orang kalau eling mati, dia akan bersemangat ketika dia melakukan ibadah-ibadah, ketaatan-ketaatan kepada Allah. Yang pertama kata beliau. Yang kedua, wa man nasyal maut. Sebaliknya, siapa saja yang dia itu melupakan kematian, ora mikir mati, ojo bahas mati. Nek swaya bakal kabeh mati, rasa dirembuk. Jangan nyebut-nyebut mati. Orang yang melupakan kematian, kata beliau apa? Ujila bisalasa. Akan disegerakan kepada dirinya itu 3 hal. Dirinya akan ditimpa dengan 3 hal. Apa 3 hal itu? Kata Abu Ali yang pertama, taswifut taubah. Dia akan menyepelekan dosa-dosa, tidak cepat taubat. Dia akan meremehkan dosa-dosa dan dia akan mengabaikan taubat. Tidak mau suruh taubat, tidak mau. Orang yang terus hanyut dalam dosa-dosa, tidak mau kembali kepada Allah, orang yang memang tidak eling mati. Yang kedua, tarkir ridho fil kafaf. Orang yang tidak eling mati, dia itu tidak akan pernah ridho dari pemberian Allah Subhanahu wa taala kepada dirinya. Hidup isinya kurang terus, buru dunia terus. Ya, kalau orang yang diburu dunia, ya ibadahnya nomor sekian, usik-usik. Yang ketiga, wattaka sulifil ibadah. Ketika seseorang itu lupa dari kematian, dia bakal males ketika melakukan ibadah.
Maka nasihat terakhir ini mari kita berkaca diri. Kira-kira kita selama ini masuk kelompok yang mana? Kelompok yang eling mati, sehingga kita ini cepat istighfar, cepat taubat kepada Allah. Kita ridho dengan bagian jatah rezeki kita di dunia dan kita semangat ibadah. Atau sebaliknya, kita ngeremehkan dosa-dosa, tidak mau istighfar, tidak mau bertaubat, rasanya hidup kok kurang terus, tidak pernah bersyukur atau jarang bersyukur, dan kok selama ini aku males ngibadah. Berarti itu indikasi selama ini dia itu lupa dari kematian. Monggo apa yang saya sampaikan ini semua nasihat, tadzkirah, pengingat, tentu yang pertama buat saya pribadi dan buat kita semua yang mendengarkannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terus memberikan taufik, kemudahan bagi kita semua untuk terus bisa meniti jalan agamanya, istiqomah di dalam melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla sampai akhir hayat kita, sampai ajal menjemput kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Sedikit yang saya sampaikan di pagi hari ini bermanfaat untuk kita semua. Sekalian saya tutup, wa subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.